Halo semuanya, Sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang tinggal beberapa hari lagi akan genap memasuki 4 bulan. Wow, ini luar biasa banget ya, kasus yang kesannya domestik tapi ternyata tidak sesimpel itu. Dan tim penyidik sepertinya tidak kunjung percaya diri untuk mengumumkan siapakah tersangkanya. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai analisa dan juga pendapat dari Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Kompolnas itu singkatan dari Komisi Kepolisian Nasional yang merupakan sebuah lembaga berada kedudukannya langsung di bawah Presiden Pak Jokowi begitu. Jadi termasuk levelnya cukup sangat tinggi juga di sini. Level setinggi ini, level nasional ini juga mengamati kasus Subang. Makanya aku bilang bahwa kasus Subang ini walaupun terjadinya regional di sebuah daerah di Subang begitu, tapi kalau untuk magnitudenya sudah level nasional. Bukan lagi nama baik dari Polres Subang saja atau Polda Jawa Barat saja, tapi adalah kepolisian secara umum itu sepertinya sedang dipertaruhkan dalam kasus ini. Karena kan kasus ini juga sudah sering diakses dari masyarakat Indonesia, dari berbagai saksi yang selalu berbicara dengan channel dan juga data-data serta berbagai media massa yang meliput mereka sudah banyak bicara, tapi kan dari tim penyidik sepertinya sudah mulai bungkam nih, tidak terlalu terbuka sejak beberapa bulan lalu. Kita akan bahas apa yang dikatakan beliau ini mengenai kasus di Subang. Bagian pertama kita coba simak ini. Saya langsung cek ke tim yang menangani, sampai ke lapor pun saya tanya ada masalah apa. Oke, jadi Pak Benny Mamoto ini pada saat ditanyakan tentang kasus Subang ini adalah wawancara dari teman-teman RCTI. Masalahnya apa sih? Kenapa kok sudah hampir 4 bulan belum ketemu siapa tersangkanya? Sebegitu sulitnyakah kasus ini? Saksi minim, CCTV sudah dibuka. Oke, kita akan coba bahas. Menurut beliau, saksi minim. Kok aku kurang setuju ya dengan pernyataan ini, mohon maaf. Kenapa aku kurang setuju? Kadif Humas Polda Jawa Barat sudah mengatakan bahwa total saksi yang diperiksa itu sebanyak 55 orang. Apakah itu termasuk kategori minim? Oke, itu adalah yang pertama. Mungkin maksudnya Pak Benny kalau seandainya minim di sini adalah saksi yang kredibel gitu. Saksi yang benar-benar bisa mengarah kepada tersangka. Makanya beberapa kali aku bilang juga kemungkinan besar dengan semakin banyaknya saksi, itu ada saksi-saksi yang tidak real gitu, yang sudah di briefing dengan orang-orang tertentu. Awalnya kasus ini muncul seminggu kurang lebih setelah kejadian itu kan total yang diperiksa itu ada 25 saksi, tapi sekarang sudah menjadi 55. Tapi kalau Pak Benny mengatakan minim saksi, mungkin maksudnya Pak Benny adalah saksi yang kredibel. Berarti yang lainnya kemungkinan besar ada yang tidak kredibel, justru malah membuat kasus ini semakin riwah gitu, semakin ribet untuk mengetahui intisarinya siapakah para tersangkanya. Itu bagian pertama yang menurut aku bahas mengenai Pak Benny. Tapi belum bisa mengukti minim. CCTV sudah dibuka, tetapi belum bisa mengungkap identitas. Oke, CCTV sudah dibuka, namun belum bisa mengungkap identitas. Dari sini sebenarnya kalau aku bisa komentarin setelah hampir 4 bulan ini aku mengamati, kenapa CCTV tidak bisa menjadi hal yang relay? Karena bisa menjadi salah satu alat bukti. Karena ini bukan sekedar kebetulan sih kalau menurut aku. Kenapa seperti itu? Sepertinya orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, baik itu pelakunya, dalangnya, atau orang yang membantu, mereka tuh sepertinya memiliki peta. Peta apa nih Anjas? Mungkin saja ada salah satu dari mereka yang sudah menggambar peta nih. Peta ini berfungsi untuk mengetahui titik CCTV mana saja yang aktif, atau titik CCTV mana saja yang tidak aktif. Karena kita juga sudah tahu kan dari sejumlah media massa sudah mengatakan memang ada beberapa titik CCTV di lokasi kejadian yang aktif tapi justru yang jauh-jauh gitu dari lokasi TKP. Tapi justru ada nih CCTV yang sebenarnya kalau itu aktif, itu lokasinya bisa kelihatan siapa saja yang datang malam hari itu. Ini lokasinya justru sangat strategis, tapi lokasi CCTV di tempat itu mati. Nah, bagaimana mungkin nih si para pelaku bisa pede melakukan aksinya kalau mereka tidak tahu lokasi yang CCTV-nya aktif yang mana, lokasi CCTV yang tidak aktif yang mana. Jadi sangat kecil kemungkinan kalau hanya faktor kebetulan, nebak-nebak aja, oh kayaknya itu mati deh, kayaknya ini nggak mati deh. Karena untuk mengetahui gini ya, secara logikanya aja gini teman-teman. Kalau aku pasang ada CCTV gitu di kamarku gitu ya, kecil atau besar,
kita kan dari orang luar hanya melihatnya dari luar aja. Untuk mengetahui itu aktif atau tidak, kita lihatnya adalah si ownernya atau orang yang menjaga di tempat tersebut, apakah aktif atau tidak. Nah, untuk mengetahui data itu ya pastinya ini orang sudah berkomplotan ini, mencari tahu bagian tugas mana-mana saja. Itu adalah yang pertama ya, mengetahui yang tidak aktif. Yang kedua adalah ini juga ada dugaan bahwa si pelaku ini pada saat sudah mengetahui CCTV yang aktif mana saja, ada dugaan begini, orang-orang yang kemungkinan besar dicurigai nanti pada saat terjadinya kasus ini, mereka menguatkan diri dengan CCTV yang mereka ketahui aktif. Misalnya seperti apa, Anjas? Misalnya begini, ada pelakunya nih yang sudah tahu bahwa dia nanti akan dicurigai, misalkan seperti itu. Tapi ada buktinya yang mengarah ke dia itu cukup kuat. Misalnya seperti apa? Misalnya, CCTV yang cukup jauh dari lokasi kejadian itu sengaja, mungkin saja dia melewati di waktu-waktu tertentu agar cerita yang dihubungkan dengan waktu kematian, dengan waktu eksekusi, itu ada kok dia melewati itu dari CCTV tersebut. Perginya, datangnya, itu untuk menunjukkan bahwa dia tidak terlibat. Tapi juga ada kemungkinan di jam-jam tertentu yang itu sudah tidak lagi, mungkin dalam kategorinya dibilang saya tidur gitu. Karena kan itu kejadian ini malam hari kan ya, atau pagi dini hari gitu. Kemungkinan besar pada saat orang itu bilang tidur, ada dugaan bahwa bisa aja nih orang-orang tersebut justru malah datang ke lokasi kejadian melewati TKP yang memang tidak ada CCTV-nya. Itu adalah fungsi kenapa CCTV itu diketahui petanya yang mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Jadi pada saat dia mengklaim dia tidur, dibuktikan dengan dia lewat CCTV yang akan dicek nantinya, lokasi jauh-jauh. Tapi kan kalau udah masalah situ itu adalah hal yang paling sulit sekali kan. Yang mudah-mudahan kalian ngerti apa maksudku. Jadi itu bisa dijadikan framing. Itu menurut Bapak Benny yang menyatakan bahwa minimnya CCTV. Itu masuk akal bagi aku. Dan ini juga sekaligus membantah menurut aku pada saat ada pernyataan ada 2 kendaraan ya. Mobil Avanza warna putih, serta juga motor NMAX warna biru. Setelah aku amati sampai sekarang kayaknya kedua kendaraan tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi mungkin di awal-awal karena banyak data, mungkin ada banyak kekeliruan, ya sepertinya kalau aku lihat perkembangannya untuk 2 kendaraan itu kemungkinan besar tidak terlibat dalam kasus ini. Alasan yang pertama adalah waktunya terlalu mepet ya untuk waktu kematian gitu. Karena kan kalian tahu kan ya, ada 3 orang yang melihat di lokasi kejadian tanggal 17 Agustus itu, beberapa orang sih tepatnya, itu kan melihat bahwa ada 5 sosok yang di depan rumah TKP. Itu jam 12 kurang, sedangkan di CCTV pada saat mobil Avanza yang berada di kota Bandung itu menjelang jam 11 malam. Itu kan terlalu mepet banget kan ya kalau dihubungkan itu adalah pelakunya. Jadi makanya aku menduga sangat kuat kayaknya 2 kendaraan tersebut tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Lanjut lagi apa yang dikatakan Pak Benny Mamoto di sini. Karena jaraknya agak jauh dan kabur. Kemudian ditemukan 50 lebih DNA di TKP. Oke, Pak Benny mengatakan ditemukan lebih dari 50 DNA di TKP. Oke, tentunya kita nggak tahu nih DNA ini, aku pasti sangat yakin ada DNA, ada data-data kapan diambilnya. DNA yang diambil di tanggal 18 Agustus, tepat hari kejadian, atau DNA di tanggal 19, 20, 21, dan setelahnya. Aku yakin sekali itu pasti mereka sudah punya kategorinya, dan dari kategori 50 DNA tersebut aku yakin sekali teman-teman penyidik tahu mana yang validitinya kuat. Oh, kalau seandainya begini, DNA yang diambil tanggal 18 Agustus, ini kayaknya A1 nih informasinya. Tapi kalau DNA yang diambil di tanggal 20, ya masih oke lah, tapi harus banyak hati-hati takutnya orang-orang, karena kan kita tahu ya di tanggal 19 Agustus setelah sehari kejadian juga ada dugaan ya, ada orang-orang yang masuk ke lokasi kejadian yang tidak seharusnya masuk ke situ. Itu adalah yang pertama ya, tentang masalah DNA ada 50. Yang kedua adalah mungkin saja ada orang-orang yang sebenarnya di tanggal 18 itu DNA-nya sudah diketahui oleh tim penyidik, tapi dia tahu nih, dia mencari celah-celah dari kelemahan dari tim penyidik di Jawa Barat. Mereka sengaja gitu mengundang, menginvite orang-orang untuk masuk ke lokasi kejadian agar mengaburkan data-datanya. Tapi sekali lagi, untuk bagian ini menurut aku sangat simpel sekali, tim penyidik bisa langsung mematahkan. Karena mereka punya data, DNA yang diambil tanggal 18, tanggal setelahnya, atau tanggal berapa, pasti ada data-datanya. Nah, aku melihat kecenderungannya ada orang-orang memang yang DNA-nya mereka sudah ditemukan di lokasi kejadian yang mungkin karena keteledoran si pelakunya, dan berusaha ada
usaha gitu kan ya untuk memasukkan banyak orang ke lokasi kejadian agar mengaburkan ini yang nanti bisa dijadikan sebagai salah satu alat manuver jika seandainya nama mereka disebutkan sebagai salah satu tersangkanya. Itu adalah masalah DNA. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga juga kita tahu kenapa DNA di lokasi kejadian itu ada 50 karena kan TKP itu nggak cuma jadi rumahnya Ibu Tuti dan juga Amel kan, tapi juga dijadikan sebagai kantor yayasan tempat mereka bekerja dan juga yayasan yang mereka miliki. Nah, tentunya untuk bagian ini adalah bagian yang sifatnya adalah ilmu pengetahuan ini untuk membedakan, misalnya DNA puntung rokok, DNA sidik jari. Mereka sudah tahu lah secara teknis bagaimana untuk membedakan, mungkin kalau puntung rokok bukan istilahnya bukan usia puntung rokok ya, tapi kalau aku baca-baca lagi lebih ke masalah mana yang paling terbaru gitu kan ya, mana yang lebih lama, mana yang ya intinya kurang lebih seperti itu. Dan aku yakin itu adalah bagian tim penyidik yang expert di bidangnya akan menjelaskan ini nanti seandainya memang ini dijadikan salah satu alat bukti. Kemudian juga mengenai DNA ini banyak, juga kan kita ketahui ya, yang diperiksa kan dari 55 saksi yang saat ini diperiksa dan sedang diperiksa mungkin, yang telah dan sedang diperiksa, itu kan juga banyak yang berasal dari orang-orang yayasan tersebut. Misalnya yang bekerja sebagai mungkin jabatan kepala sekolah, atau posisi-posisi di yayasan tersebut juga banyak diperiksa. Itu salah satu cara menurut aku untuk memilah-milah nih, mana kira-kira yang ada hubungannya dengan ini, dengan itu. Karena semua data yang dikumpulkan dari tim penyidik tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya harus disinkronkan dengan temuan-temuan yang ada lainnya. Misalnya temuan waktu kematian, temuan keterangan saksi, temuan dari CCTV yang walaupun tidak banyak. Dan satu lagi menurut aku, yang menurut Pak Benny, kayaknya lupa belum dibahas atau mungkin dibahas tapi dipotong di RCTI ini adalah mengenai BTS tentang sinyal telepon. Ini menurut aku juga salah satu bagian yang cukup bersih jejak digital untuk BTS-nya, karena dengan bersihnya jejak digital BTS ini ada kemungkinan bahwa para pelaku, dalang, orang yang membantu, mereka pada saat melakukan aksinya mereka tuh kayaknya nggak membawa handphone deh, karena ini adalah knowledge umum ya, kita bisa cek di Google bagaimana cara kita menghilangkan trace kita di handphone dan sebagainya. Itu adalah hal yang bisa diketahui gitu. Ya, CCTV, kemudian BTS, kemudian apa lagi? Keterangan saksi, itu adalah hal-hal yang minim yang agak sulit untuk dijadikan alat bukti. Tapi dalam aturan hukum kita juga tahu nih, ada 5 jenis alat bukti dalam hukum acara pidana yang perlu kamu ketahui. Di YouTube ada lah, di Google juga ada. Pertama, keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, surat. Keempat, petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. Kalau yang keterangan saksi kayaknya agak sulit. Mungkin saksi sudah pernah dia mengklaim ini itu, tapi kayaknya nggak masuk akal. Oke, agak susah. Atau keterangan terdakwa. Mungkin saja kalau dia sudah nanti ditetapkan tersangka, dia akan bicara, akan ngajak teman-temannya, dia nggak mau sendirian dihukum. Ini mungkin, kalau yang saksi kayaknya agak sulit. Tapi yang sangat potensi kuat adalah keterangan ahli. Ini ya dari forensik, atau dari tim ahli yang diturunkan Mabes Polri, ataupun juga Polda Jawa Barat. Kalau surat ini adalah bentuknya ya dari keterangan ahli ya, misalnya kayak otopsi yang sudah 2 kali. Tim penyidik harus meminta nih para dokter dan tim yang melakukan otopsi pertama dan kedua untuk menulis surat nih, apa analisanya, apa hasilnya, semuanya di situ. Nah, surat ini nanti yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Petunjuk juga pasti samalah pada saat tim penyidik melakukan pemeriksaan ke 55 saksi, pasti BAP juga adalah hal-hal yang sifatnya kualitatif, itu yang nggak match, yang sudah bisa kuat lah mengarah kemana-mana gitu. Ya, ada lagi petunjuk-petunjuk lainnya. So, untuk tim penyidik semangat membahas kasus ini. Semoga tidak melempem begitu aja. Semoga diberikan kemudahan. Dan kalau tim penyidik baru percaya diri kalau hanya bisa mendapatkan alat bukti yang nyata, misalnya rekaman CCTV atau rekaman orang yang melihat langsung merekam dia melakukan eksekusinya. Kalau hanya percaya diri dengan hal-hal tersebut, aku yakin kasus ini tidak akan terungkap. Tapi inilah letaknya di mana kerja intelligence ya, badan intelijen negara gitu kan ya. Intelijennya itu memang di sini adalah letak kecanggihan dari teman-teman penyidik, diuji kemampuan, kredibilitasnya, apakah mampu gitu mengungkap kasus ini. Sekali lagi ingat, ini kasus tidak hanya levelnya regional saja di Jawa Barat, tapi sudah levelnya nasional begitu. Ini membawa nama harum Polri, Polisi Republik Indonesia.
Kalau ini bisa terbongkar, aku yakin rasa percaya masyarakat terhadap polisi akan sangat naik dan naik lagi. Karena kepercayaan itu sangat sulit didapatkan ya. Jangan sampai hanya rusak hal-hal sedikit kecil yang sifatnya hanya mungkin untuk belasan atau puluhan orang, tapi mengorbankan sebuah institusi Polri. Aku nggak yakin deh ada orang-orang yang terutama sudah dibahas sama Kompolnas seperti ini dari Pak Benny Mamoto yang sudah membawa nama besar Polisi Republik Indonesia. Kayaknya aku yakin dan sangat optimis tim penyidik, siapapun orang-orang, jika ada yang terlibat di balik itu semua pasti akan dihabisi semuanya. Tapi sekali lagi itu hanyalah opini pribadiku. Kita lihat nanti apakah benar optimisme yang aku ucapkan tadi ataukah tidak. Dan mudah-mudahan Desember ini segera kita ketahui siapakah tersangkanya. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar positif kalian, sertakan like juga. Dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Karena aku sering bahas mengenai kasus Subang secara live juga di sana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.